kenapa sih kayak kita tuh susah buat nyari peluang pekerjaan, padahal peluangnya tuh banyak banget. Ya kayaknya memang karena ini sih yang saya rasain ya. Itu karena pengaruh. Bisa nggak nih Gen Z saat ini juga sama menciptakan yang kiranya itu sekarang ini simple, tapi suatu saat itu pasti orang butuh gitu. Bisa nggak aplikasi untuk khusus untuk beca, mungkin Gokar atau apapun itu. Namanya Gocak. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Momen Balik. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita ditemenin oleh biasa dengan Pak Zulfikar Pandu Wilantara. Selamat sore Pak. Iya, selamat sore Mas Dimas. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, dan sekarang kita juga kedatangan tamu yang nanti ngobrol bareng juga sama Pak Pandu juga. Ada Arga Makalalak. Ini orang Manado, kuliah di Jogja. Sekarang katanya lagi gelisah ya? Ya kurang lebih gitu lah. Oke, nanti kita ngobrol ya kenapa gelisah ya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol jangan lupa teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube kita Momen Balik. Semoga kita bisa terus memberikan inspirasi, makna hidup dari obrolan-obrolan banyak orang. Oke teman-teman, untuk mengawali obrolan kita ya kalau di sini sekarang sore, di Jogja itu mendung terus setiap sore. Nah mungkin untuk mengawali kita coba ini ya Pak, kita coba bahas terkait isu-isu yang lagi booming gitu ya Pak. Kan kalau sekarang ini anak-anak muda ya Pak, itu kan terkait pekerjaan itu kan banyak yang pilih-pilih. Apalagi kalau kita sekarang lihat di Indonesia itu tuh jumlah pengangguran tuh tinggi banget ya Pak. Sampai ada hashtag apa istilahnya, kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu yang menunjukkan bahwasannya pemerintah Indonesia tuh nggak bisa memberikan kepastian gitu bagi anak-anak muda di Indonesia untuk berkarir gitu. Makanya banyak yang milih ke luar negeri dengan hashtag kabur aja dulu. Nah mungkin saya pengen dengar dulu nih dari Pak Pandu mungkin ya. Nanti dari Arga bisa menanggapi juga. Mungkin kabur aja dulu tuh sebenarnya gimana? Itu apakah keresahan anak muda sekarang ataukah itu apa istilahnya kritikan terhadap pemerintah Pak? Iya. Jadi selamat sore ya teman-teman semua. Saya doakan semoga selalu sehat. Amin. Dan jangan lupa bahagia. Tetap semangat. Harus. Jadi fenomena ya yang terjadi di Indonesia, mungkin sebenarnya hampir seluruh dunia mengalami seperti itu. Jadi bagaimana hidup itu khususnya anak muda itu semakin lama merasa semakin sulit kan gitu ya. Bagaimana peluang kerja itu juga semakin lama, tantangannya semakin kompleks kan gitu. Kemudian bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa bersaing di dunia kerja kan gitu. Nah, memang banyak sebenarnya sebenarnya kesempatan itu juga banyak. Hanya saja mungkin melihatnya itu dari sisi peluang gitu. Jadi bisa dilihat tiap tahun itu yang lulus berapa, kemudian kesempatan kerja itu cuma ada berapa persen kan gitu. Padahal sebenarnya dengan kondisi saat ini, apalagi dengan kecanggihan teknologi itu secara logika harusnya yang namanya pekerjaan itu malah sebesar-besarnya kesempatan itu. Harusnya Pak. Iya, jadi banyak yang hanya terfokus pada satu tujuan. Contoh, kenapa yang sekarang ini mesti mungkin bisa disurvei kemana aja, prioritas utama itu adalah PNS. Ya, itu masih booming sampai sekarang ya Pak. Benar gitu ya, itu PNS.
Jadi mulai dari perekrutan, bahkan yaitu ada yang memang dari awal itu sudah berusaha belajar dengan sekuat tenaga, tapi ada juga yang menggunakan cara-cara yang tidak baik, kan gitu, untuk mencapai tujuan itu. Nah, kembali lagi, sebenarnya kesempatan itu tuh sudah ada, tetapi kadang-kadang seseorang itu hanya terfokus pada satu tujuan itu tadi. Contoh PNS gitu, dan mungkin bisa dialami juga sama teman-teman yang lain. Biasanya itu kalau orang tuanya guru, itu anaknya juga kan jadi guru. Orang tuanya PNS, anaknya juga jadi PNS. Orang tuanya pengusaha, biasanya ya orang tua tuh pengen anaknya juga usaha, kan gitu. Padahal basic dari anak tersebut kan belum tentu sama seperti orang tua. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada orang tua itu profesinya notaris PPAT. Pasti nanti anaknya itu suruh jadi notaris PPAT. Biasanya seperti itu, biasanya ya. Karena banyak yang biar ada penerus, kan gitu. Tetapi kadang-kadang passion anak itu tidak di bidangnya. Contoh mungkin dia suka fotografi, dia suka seni, atau dia sukanya yang lain. Itu kenapa kok tidak diberi kesempatan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan basicnya. Jadi kalau kita paksakan, akhirnya tujuannya tidak tercapai gitu. Jadi malah orang tuanya ya Pak yang pengen anaknya jadi ini, bukan anaknya. Makanya kadang orang tua sukses di bidangnya, tapi belum tentu anak itu sukses juga mengikuti bidang orang tuanya, seperti itu. Bahkan ada yang di luar itu tapi bisa sukses anaknya, seperti itu. Jadi orang tua itu harusnya di awal juga harus melihat potensi anaknya, kan gitu. Nah, kembali lagi nih ke peluang tadi. Harusnya kalau dia hanya fokus ke PNS, padahal di luar PNS itu masih banyak peluang-peluang. Contohnya bisa itu tadi, fotografi. Bahkan yang sekarang ini dijadikan apa ya, semacam apatis, Gen Z itu menjadi seorang petani, peternak. Itu fenomena yang sekarang banyak dirasakan. Ada beranggapan kalau petani terus peternak itu sesuatu yang apa ya, ketinggalan zaman, kan gitu. Padahal harusnya kalau dia itu apa ya, melek teknologi dengan cara bertani itu, dia bisa mengembangkan teknik-teknik seperti di luar negeri, sehingga apa, menjadi kebanggaan tersendiri. Indonesia itu kan negara agraris ya, tapi kenapa sekarang beras masih impor gitu? Nah, ini yang kita pertanyakan Pak. Kenapa kok masih impor gitu? Karena ya itu tadi, kadang-kadang orang sudah apatis sama suatu pekerjaan gitu. Sekarang siapa tahu orang yang tadinya itu simple aja. Dulu saya pernah berpikir seperti ini. Masa sih air putih itu dijual gitu. Dulu mungkin orang berpikirnya air putih aja sampai dijual gitu. Padahal zaman saya dulu orang itu cukup rebus air, udah minum aja udah gratis, kan gitu. Tapi sekarang ini 70-80% orang ketergantungan mesti beli air minum. Kenapa seperti itu? Nah, ini kan fenomena-fenomena yang agak lucu ya, aneh. Padahal kita tahu nih, Undang-Undang Pasal 33 bumi, air, dan kekayaan alam itu digunakan untuk semakmur-makmurnya, untuk kepentingan rakyat, kan gitu deh. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi sekarang kita air aja beli. Iya enggak? Bergalon-galon. Sekarang dulu cuma satu, sekarang sampai mungkin bisa puluhan, ratusan perusahaan air minum. Kadang juga PAM itu berbayar kan Pak? Nah, kalau PAM itu kan sebenarnya berbayarnya karena dia itu berlangganan, ada biaya-biaya yang perlu untuk maintenance, untuk yang lain-lain gitu. Tapi
dari dulu pun juga ada, PAM kan juga berbayar. Cuma yang kita masih bingung, kenapa air mineral, air minum itu harus kita beli per galon? Kenapa kita tidak memasak sendiri, kan gitu? Itu fenomena-fenomena yang kadang-kadang itu dulu kita nggak berpikir, ternyata sekarang ini air minum laku keras kan gitu. Nah, bisa nggak nih Gen Z saat ini juga sama menciptakan Sesuatu kira-kira yang sesuatu, unik gitu. iya, yang kiranya itu sekarang ini simple, tapi suatu saat itu pasti orang butuh gitu. Dan Nah, jadi kebiasaan ya Pak ya. jadi Jadi kebiasaan. normalisasi ya Pak. Betul. Contoh lagi, dulu orang tidak berpikiran itu apa namanya ojek online. Iya. Ya, orang taunya itu ojek pangkalan. Pokoknya di situ kita ngojek. Ada yang bikin aplikasi. Akhirnya apa? Malah dari situ semua merasa jadi butuh. Orang dulu kalau ngojek itu malu, ya enggak? Waktu jadi ojek pangkalan itu orang tanya kerja di mana? Wah, orang mau ngomong saya ngojek gitu tuh malu. Tapi sekarang udah jadi kebiasaan. Bener enggak sih? Karena mayoritas ya Pak ya. Bahkan sekarang sudah hampir mencakup semua. Orang sekolah pun bisa jadi ojek online. Orang yang tua, mau ibu-ibu, itu juga semuanya sekarang bisa. Dulu nggak ada ojek pangkalan ibu-ibu, itu nggak ada. Karena apa? Mayoritas yang menggunakan ibu-ibu. Bapak-bapak dulu. Menggunakan Oh, ibu-ibu yang menggunakan. penggunanya, Yang ojek pangkalan bapak-bapak. Sekarang kita lihat ibu-ibu juga sudah banyak. Nah, fenomena itu yang kadang-kadang kita juga harus merenungkan ya, gitu. Sekarang perkembangan teknologi, perubahan zaman itu kalau kita tidak pintar dalam membaca situasi, ya kita hanya sebagai user. Tahu maksudnya? Iya. Ya kita hanya sebagai pengguna aja. Sehingga orang yang punya ide-ide itu akhirnya dia yang punya peluang besar untuk sukses gitu. Makanya yang kita kejar sekarang bagaimana anak-anak muda itu menciptakan ide gitu. Nah, ini menarik ya Pak. Kalau bahas terkait peluang, kan tadi peluang tuh banyak banget. Mungkin peluang tuh sampai banyak yang nggak dimanfaatkan lah di Indonesia terkait pekerjaan. Nah, cuman kan fenomena yang banyak terjadi, ini kan anak-anak di Indonesia terutama yang baru lulus kuliah, itu mereka bisa dibilang non skill ya, banyak yang non skill. Apalagi mungkin kalau jurusannya yang umum gitu. Terutama ini bukan merendahkan jurusan apapun, tapi biasanya lebih banyak di ranah sosum. Sosial humaniora itu kan mungkin lebih ke ranah teori, bukan ke ranah skill, soft skill. Nah, jadi mereka setelah lulus kuliah, itu malah nggak apa deh, yang penting kerja apa aja gitu. Nah, cuma ketika dihadapkan sama pekerjaan, mereka bingung. Aduh, kok kerjanya kayak gini ya? Kok kerjanya kayak gitu, kan peluang yang bisa dibilang disia-siakan gitu ya Pak? Enggak ya? Nah, ini kan jadi istilahnya kalau dalam persentase, ini kan menurunkan sisi kualitas SDM, SDM Indonesia itu sendiri. Kalau kita bicara tentang 2045 itu kita punya potensi Indonesia emas, tapi ternyata sekarang anak mudanya banyak pengangguran. Nah itu dalam melihat peluang itu sebenarnya anak-anak yang bisa dibilang minim skill itu gimana Pak Arga, mungkin ada tanggapan? Tadi tak tambahin dikit terkait dengan yang Pak Pandu sampaikan. Dan ini sesuai dengan pandangan saya sebagai kalau kelahiran 2000 tuh Gen Z apa enggak ya? 2000. Gen Z ya? Gen Z. Tapi awal-awal ya? Iya. Ya Karena kayaknya kalau yang 90 itu milenial. ya mungkin saya itu masih masuk ke ranah situ. Jadinya kalaupun dikelompokkan mungkin ada sedikit perasaan yang masih sama teman-teman Gen Z yang lain gitu, terkait dengan kenapa sih kayak kita tuh susah buat nyari peluang pekerjaan, dan padahal pekerjaan peluangnya itu banyak banget. Yang tadi Pak Pandu sampaikan, dan kita tuh hanya terbatas di penglihatan kita tuh terbatas di pekerjaan tertentu aja gitu. Ya kayaknya memang karena ini sih yang saya rasain ya, itu karena pengaruh apa yang kita konsumsi gitu. Ya tiap hari kita lihat mungkin media sosial, terus
kita lihat apa sih apa namanya di internet gitu, terus ada orang yang biasa flexing terkait dengan pekerjaan mereka, terus kita lihat, ini enak nih, ini bagus nih pekerjaan mereka, terus jadinya kita tuh terfokus cuman, pekerjaan tuh yang bagus itu kayak gini, terus yang pekerjaan yang harusnya saya bekerja di situ tuh harusnya kayak gini, jadinya terbatasi di situ, jadinya yang di bawah-bawah itu yang sebenarnya banyak banget, itu jadi kita tuh tidak tercover sama kita gitu jadinya. Standar top ya dulu ya. Iya, standar kita itu terpengaruhi sama media sosial. Jadinya berubah gitu. Beda mungkin sama apa ya, orang tua kita dulu, mungkin zaman Pak Pandu, jadinya semua pekerjaan itu sama aja kan ininya peluangnya, dan ada gitu sama di generasi sebelumnya gitu. Itu sih yang saya rasain ya, dan yang saya amati gitu terkait dengan kenapa sih ketika kita melihat peluang itu walaupun banyak kelihatan dikit gitu. Iya, jadi bisa dibilang terlalu fokus pada sesuatu yang sempit sifatnya kan gitu. Dalam artian sebenarnya kadang-kadang kita takut untuk memulai belajar sesuatu yang baru atau di luar bisa dibilang di luar kemampuan diri sendiri ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah fokus ke A ya sudah A terus kan gitu. Itu sama halnya seperti ini. Saya pernah dapat suatu cerita yang mana itu menjadi inspirasi. Jadi orang itu tiap hari kerjanya itu kalau malam itu nongkrong kan gitu. Kemudian pagi siang sore tidur. Itu terus kerjanya gitu. Terus ketika ditanya sama suatu saat ditanya sama seseorang, kamu kerjaanmu malam nongkrong terus siangnya tidur. Kalau orang Jawa bilang tuh kalong ya, kalong kan gitu. Itu masa depanmu gimana nanti gitu. Orang beranggapannya wah ini masa depannya ini bisa dibilang nggak jelas, suram kayak gitu. Tapi ternyata dia punya punya alasan tersendiri. Oke, gimana itu Pak? Jadi dia itu kalau malam itu dia belajar secara otodidak. Bagaimana dia itu belajar terkait aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi digital terkait jadi contoh konten kreator atau konten digital itu dia kadang-kadang melihat itu di luar negeri itu kan kalau mohon maaf kalau di Indonesia mungkin malam, di sana itu kan siang. Nah kebalikannya dia kalau siang tidur karena di luar negeri itu malam kan gitu. Nah dia sering berinteraksi saat itu dengan orang-orang luar gitu. Ya biasa kalau dulu karena dia juga kerjaannya yaitu nongkrongnya ternyata setelah diamati di warnet kayak gitu, karena dulu belum seperti sekarang ya yang dengan mudah ada wifi terus ada kafe-kafe kita sambil nongkrong gitu. Dulu belum banyak gitu, makanya dia ternyata ya taunya cuma nongkrong aja gitu, tapi ternyata dia punya alasan tersendiri. Satu, setelah kita amati ternyata dia itu mulai jadi pinter bahasa Inggris kayak gitu. Jadi pinter bahasa Inggris padahal dia untuk les juga tidak, otodidak ya Pak? Iya otodidak dia bisa. Akhirnya apa, singkat cerita temennya bisa dibilang dunia maya itu dia datanglah ke Jogja gitu, ke Indonesia, tepatnya di Jogja. Dari luar negeri? Dari luar negeri, dari London ya. London. Iya. Nah, akhirnya karena dia ketemu, akhirnya dia jadi tour guide gitu. Tapi memang waktu itu belum seperti sebagus sekarang ya, tempat-tempat wisata di Jogja sekarang udah saking banyaknya, saking menjamurnya. Kalau dulu tertentu kan gitu. Akhirnya mulai dari situ
dia diajaklah keliling Indonesia, mulai ke Bali, ke Lombok. Nah, dari situ kita bisa belajar, ternyata orang yang kita lihat kerjaannya tiap malam cuma nongkrong, siangnya tidur, ternyata ada sesuatu makna yang mungkin bisa kita maknai. Dalam artian apa? Mungkin dia cari peluangnya di malam hari, gitu. Bukannya kita kalau siang tidak ada peluang, itu juga enggak. Karena itu tadi, bagaimana kita fokus sama peluang yang akan kita capai kan gitu. Nah, mulai dari situ akhirnya dia bisa keliling Indonesia, dan Jadi mungkin teman-temannya itu jadi teman-temannya pada heran, kok bisa ya dia itu nggak kerja, nggak siangnya cuma tidur, tapi dia itu kerjaannya mesti pergi-pergi gitu, melancong kayak gitu, sampai akhirnya sekarang dia jadi punya perusahaan tour guide sendiri, travel seperti itu. Nah, dari situlah berarti bisa kita ambil kesimpulan, sesuatu jangan dibuat apatis. Contoh, kita kerja, ada peluang nih, soalnya di suatu perusahaan, akhirnya kita kerja di situ, tapi kita tidak mau mengupgrade tadi yang dibilang sumber kemampuan kita, SDM kita, akhirnya ya yang kita dapat cuma gitu-gitu terus gitu. Benar. Ada juga yang perlu kita pahami sekarang, rental mobil ya, gitu. Dulu orang itu nggak ada pikiran itu nyewa mobil untuk ini kan gitu ya, rata-rata dulu pakainya kendaraan umum, bener nggak sih? Nggak ada, karena mungkin dulu orang pikirannya satu mungkin karena harga mobil dulu mahal, terus orangnya memang familiarnya dengan transportasi umum. Tapi bagaimana sekarang dibalik semuanya? Sekarang transportasi umum, apalagi bis kota, sekarang nggak ada. Ya, dulu pernah kalian ke kampus naik bis kota? Masih sempat sih. Kamu saya pernah selama nggak? di Jogja itu nggak pernah naik busway. Iya, sekarang busway. Dulu bis kota. Bis Jadi, kota nggak pernah. nah, busway kan dia itu udah modern, namanya itu nggak pernah, apalagi bis kota. nah kalau dulu itu bis kota namanya bis kota. Sekarang bis kota sudah nggak ada. Gitu, orang lebih apa? Karena dimudahkan dengan teknologi itu tadi, dengan ojek online yang langsung ke ke penggunanya. Kalau dulu kita bis kota, kita harus jalan itu berapa ratus meter itu untuk bisa di pinggir jalan. Dan dulu itu bis kota ramainya minta ampun. Tapi sekarang semakin tergerus zaman gitu. Makanya yang harus kita cermati dan amati itu bagaimana fenomena-fenomena yang ada di saat ini itu relevansinya itu sama seperti peluang-peluang yang mau kita ciptakan kan gitu. Makanya dulu tidak ada namanya itu YouTube jadi bahan kerjaan untuk penghasilan. Tapi sekarang udah YouTube itu jadi bahan cari cuan. Makanya cita-cita bahkan anak kecil itu pengen ditanya pengen jadi apa? YouTuber. Konten kreator gitu. Konten kreator, tapi rata-rata pengen jadi YouTuber. Karena apa? Simple sekarang. Sesuatu gampang mudah mencari uang kan gitu. Nah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi yang mahal itu adalah ide kreatifnya. Benar nggak? Bagaimana menciptakan suatu peluang yang mana mungkin saat ini itu mungkin dianggap biasa seperti banyakkan orang. Tapi suatu saat itulah yang akan jadi kebutuhan orang-orang. Itulah yang harusnya para Gen Z itu mengupgrade lagi ide-ide kreatifnya. Makanya sekarang kadang-kadang orang itu lama-lama nggak tahu ya, semoga aja perasaan saya itu salah. Kadang-kadang orang kuliah itu hanya dijadikan status sosial. Jadi yang penting anak saya kuliah S1 udah suatu kebanggaan tersendiri. Tapi
di balik kuliah, setelah lulus kuliah itu jadi bumerang untuk semua. Karena apa? Kuliah hanya gengsi, tapi di situ cuma hanya memenuhi kewajiban, yang penting lulus, tapi tidak mengupgrade kemampuan, bagaimana membangun relasi, bagaimana menciptakan peluang, bagaimana bisa berkontribusi dalam artian mencapai hal-hal yang memang orang lain itu belum dipikirkan saat ini, kan gitu. Contoh, sekarang bisa nggak kita nyiptain aplikasi? Kalau untuk kendaraan umum aja itu sekarang ada namanya aplikasinya. Tapi coba, ada nggak ini beca ada aplikasinya? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Sejauh ini bemo ada ya, Pak? Kalau Bemo beca, ada, beca nggak belum ada. tahu ya. Nah, sekarang bisa nggak beca itu dibikinkan aplikasi? Harusnya sih bisa. Harusnya bisa ya. Kenapa? Karena gini, kalau orang lain aja, maksudnya yang berkendaraan bermotor, mungkin orang berpikirannya, loh beca itu kan masih kuno, jadul. Terus gimana apa namanya, orang itu sekarang pengennya ya naik motor cepat sampai tujuan kayak gitu. Nah, hal sama ketika dulu orang beranggapan air minum aja beli. Dulu itu nggak ada yang jual air sebanyak sekarang ini, ya nggak? Tapi sekarang coba, nah sama halnya mungkin salah satu contoh itu tadi, kalau orang bisa menciptakan apa namanya aplikasi khusus untuk kendaraan bermotor, bisa nggak aplikasi khusus untuk beca, mungkin gokar atau apapun itu. Namanya Goca. Kan seperti itu. Dan bahkan sekarang ini orang lebih apa ya, kayak agak mirisnya gini, dengan dimudahkannya aplikasi itu sebenarnya bom waktu untuk anak-anak yang akan datang. Bagaimana tidak, dulu sebelum ada gadget itu orang kenal lingkungannya, mungkin tetangga pun kenal, jarak 500 meter 1 kilo itu kenal. Tapi sekarang dengan adanya teknologi itu tetangga 3 selai kanan kiri aja kadang nggak kenal. Satu kosan aja biasa nggak kenal, Pak. Apalagi sekarang saudara itu bisa dibilang sudah nggak kenal. Dulu mungkin anaknya Pak D, cucunya Pak D, kita masih saling kenal. Karena apa? Dulu itu masih sering orang silaturahim gitu. Orang ketemu main kemana-mana gitu. Nah, dengan adanya teknologi, orang lebih condong sekarang sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan dunia fananya, saya bilang virtualnya. Akhirnya dia di lingkungan nyata real, akhirnya dia nggak kenal siapa-siapa. Akhirnya menjadikan orang itu kayak merasa mengasingkan dirinya sendiri gitu. Yang terjadi, kenapa? Akhirnya dia hanya berimajinasi sama kehidupan yang notabene itu kehidupan fana, kan itu ya, media sosial gitu. Nah, akhirnya apa? Contoh, dia hanya diam diri terus di rumah atau di kos ya. Terus dia mau pesan makan lewat aplikasi. Terus mau kemanapun, beli apapun, pengen beli celana, akhirnya online. Beli baju, beli apapun online gitu. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi sekarang kehidupan nyata itu akan terpinggirkan. Bener nggak? Contoh sekarang toko baju, toko ini banyak yang sepi. Makanya sekarang orang berpikiran daripada mereka itu nyewa ruko, mereka mending bangun toko online itu, Pak. Toko online, website kayak gitu. Kenapa? Karena ya sekarang orang itu serba online. Secara logika dampaknya itu nyata, tapi tetap masih bisa yang banyak yang tertarik. Contoh, kita beli baju, digambar itu kadang bagus. Realnya kita datang itu kadang sok enggak, ukuran enggak sama, model enggak sama.
terus bahannya juga nggak sesuai ekspektasi, iya nggak sih? Kalau dulu orang itu puas, dia datang langsung ke toko, ke outletnya, Dilihat. beli, dilihat, benar-benar dipilih, dan kualitasnya itu real, nyata. Sekarang banyak yang tiruan-tiruan, ngakunya asli, iya enggak? Nah, itulah, itu tantangan loh buat Gen Z loh. Makanya apa ya, bisa nggak sih sekarang ini kita kembalikan tatanannya itu seperti yang dulu? Bisa nggak? Itu gimana menurut Anda tuh? Tatanan Jadi itu luas contohnya banget, gini, tantangan itu untuk diri kita sendiri. Gimana kalau kita beli langsung ke outletnya? Oh, Oke. mungkin kalau gitu bisa, Pak. Kalau misal mengubah keseluruhan itu sulit ya, tapi kalau misalnya emang buat kita sendiri, Iya. pelan-pelan kita yang ubah buat kebaikan kita juga tuh mungkin bisa gitu, Pak. Nah, jadi kita sedikit-sedikit mulai dari pribadi, mungkin juga Ya. teman-teman yang di rumah ya, itu bisa merubah tatanan kembali ke zaman dulu. Bukan kita Iya. jadul ya. Oke. Jadi lebih condong ke berinteraksi lah dengan lingkungan sekitar. Kemudian coba kalau kita mau beli makan ya kita datang ke warungnya, kan gitu. Tidak sebatas semata-mata langsung dimudahkan dengan aplikasi kita beli kayak gitu. Kemudian beli baju, yuk kita mau bikin tagar sekarang nih. Jadi kembali ke dulu ya, hashtag kembali ke dulu gitu. Jadi biar tatanan itu bisa dibilang kembali ke hakikatnya. Oke, iya. Memang harusnya kita sebagai satu kesatuan negara itu, ya harusnya memang ada sikap dari pemerintah yang membatasi. Ya di sisi lain kan kayak misal link-link judul, terus pinjol yang ya betul. bertebaran di mana-mana, itu kan harusnya ada diatur sama pemerintah kan. Dan pemerintah tuh punya wewenang buat mengatur itu. Regulasi pemerintah ya. Iya. Sebenarnya ya kembali lagi, mau apa enggaknya, serius apa enggaknya. Serius apa enggaknya Pak ya? Pay letter ini kan dilegalkan ya Pak ya, sama mungkin OJK ya. Secara legalitas itu sah di negara gitu. Cuman kadang saya tuh mikir, aduh ini nih sebenarnya nggak beda jauh nih sama pinjol. Memang itu pinjol sebenarnya. Nggak salah dengan pay letter, nggak salah dengan kartu kredit online, itu nggak salah. Tapi bagaimana mental kita itu bijak menggunakannya.